Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surapan Dwi Zaksono, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Yogyakarta, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan eh, laporan praktikum saya mengenai mata kuliah struktur data tugas 2 di aktivitas 8. Untuk alat dan bahan yang digunakan, satu buah PC laptop, satu modul struktur data, jaringan internet, dan 4 aplikasi untuk compile program. Untuk langkah kerja, nyalakan PC laptop. Setelah PC laptop nyala, akses e-learning UT, kemudian pilih menu My Course, kemudian pilih mata kuliah struktur data, pilih aktivitas 8, baca soal dengan seksama, dan kerjakan sesuai dengan perintah yang sudah diberikan pada soal. Pada praktikum kali ini saya menggunakan programis Java online compiler. Untuk soal yang pertama, buatlah coding pengurutan data dari terbesar hingga terkecil. Untuk nilai 1 sampai 6 itu nilai variabelnya kita tentukan sendiri. Kemudian urutkan menggunakan algoritma merge sort. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut. Untuk merge sort, ini memasukkan nilai variabel, kok nilai variabel dari 1 sampai 6, kemudian memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam array. Setelah itu menampilkan data sebelum diurutkan. Kemudian memanggil fungsi merge sort untuk mengurutkan dari terbesar hingga terkecil. Untuk fungsi mengurutkan array menggunakan merge sort dijelaskan di baris 26 sampai 28. Kemudian urutkan bagian kiri. Dilanjutkan mengurutkan bagian kanan dan menggabungkan dua bagian yang sudah terurut. Untuk fungsi menggabungkan dua subarray yang sudah terurut dari besar hingga kecil dijelaskan di baris 42. Kemudian ukuran subarray dari kiri ke kanan untuk mengukur nilai kanan kiri tengah. Kemudian menyalin data array sementara kiri dan kanan. Dilanjutkan indeks awal untuk subarray kiri, kanan, dan array utama. Dan menggabungkan kembali dua subarray dengan urutan dari terbesar hingga terkecil. Kemudian menyalin sisa elemen dari subarray kiri jika ada, dan dilanjutkan menyalin sisa elemen dari subarray kanan jika ada. Dan ini hasil dari running coding tersebut. Data yang sebelum diurutkan 7284463 dan data yang setelah diurutkan hingga besar ke kecil 876432. Untuk penjelasan saya tampilkan di sini. Kemudian analisis dari merge sort adalah stabilitas. Merge sort adalah stabil, yang berarti bahwa elemen dengan nilai-nilai yang sama akan mempertahankan urutan relatif mereka setelah pengurutan. Yang kedua, kelebihan sangat efisien untuk pengurutan data besar dan dapat digunakan untuk pengurutan linked list. Untuk kekurangan, memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan beberapa algoritma lain.
Soal kedua, buat coding dari data besar hingga kecil menggunakan counting sort. Untuk counting sort sendiri memerlukan fungsi melakukan counting sort dengan urutan besar hingga terkecil. Kita panggil dulu. Kemudian mencari nilai maksimum dalam array dan untuk ukuran count array dengan rumus ini. Kemudian inisialisasi count array, kemudian hitung frekuensi kemunculan masing-masing nilai. Dilanjutkan modifikasi count array untuk urutan descending di counting sort. Biasa untuk ascending kita lakukan prefix sum dari kiri ke kanan. Untuk descending kita bisa iterasi dari kanan ke kiri dan hitung akumulasi supaya nanti bisa tempatkan nilai terbesar dulu dengan rumus ini. Kemudian buat output array, tempatkan elemen ke posisi yang benar berdasarkan count. Kemudian salin hasil kembali array input original. Dilanjutkan menentukan nilai 1 sampai 6. Untuk nilai variabel 1 sampai 6 adalah ini. Kemudian memasukkan semua nilai ke dalam array. Menampilkan di layar sebelum diurutkan. Untuk memanggil fungsi counting sort descending adalah ini. Kemudian menampilkan setelah diurutkan descending. Untuk penjelasan saya tulis di sini. Untuk analisis counting sort, yang pertama efisiensi, sangat efisien jika nilai maksimum K tidak jauh lebih besar dari jumlah elemen N. Dalam kasus ini, kita memiliki 6 elemen dengan nilai maksimum 9, sehingga algoritma ini sangat efisien. Stabilitas counting sort termasuk algoritma yang stabil, artinya jika ada dua elemen dengan nilai yang sama, urutan relatif mereka dalam array input akan dipertahankan dalam array output. Kemudian kesesuaian counting sort paling cocok digunakan untuk data yang memiliki rentang nilai terbatas dan merupakan bilangan bulat. Ini tidak cocok untuk data yang memiliki nilai yang sangat besar atau data non-integer. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.